Dan sekarang, Ye Jing udah berada di depan gerbang jurang peringkat D yang lainnya cuy. Setelah kejadian dengan party Lao Chen, semua kristal sihir yang Ye Jing peroleh, ia jual tuh di pasar gelap. Karena komisinya yang sangat tinggi, Ye Jing hanya memperoleh sebesar 30% saja. Alasan kenapa komisinya tinggi karena bisnis kristal itu telah dimonopoli coy oleh perusahaan besar. Penjualan kristal secara pribadi itu dianggap ilegal. Makanya, Ye Jing memilih menjual ke pasar gelap dengan komisi sebesar 70% itu. Hasil dari penjualan itu jelas gak cukup lah buat ngelunasin semua utang-utangnya. Tapi seenggaknya, Ye Jing udah membayar bunganya cuy. Jadi ya sisa dikit lah. Masalahnya sekarang, pasti pihak asosiasi lagi nyelidikin nih soal Ye Jing. Tahu sendiri kan, meskipun dianggap ngelantur, penjelasan dari Lao Chen mungkin saja cuy masih ditindaklanjuti. Makanya, jika Ye Jing terus-terusan menggunakan kemampuan mulungnya di depan banyak orang, ia khawatir akan dilaporin ke pengawas nanti. Kalau cuma diinterogasi, ya nggak apa-apa aslinya cuy. Tapi takutnya nanti, karena job Ye Jing ini adalah hal yang aneh dan langka. Jika nanti Ye Jing dibuat objek penelitian, kan jadi berabe ya. Lebih baik, Ye Jing sekarang lebih sedikit berhati-hati cuy. Yang penting sekarang, Ye Jing harus menghasilkan lebih banyak uang dulu cuy. Biar bisa bertahan hidup. Kini, briefing untuk memasuki gerbang jurang pun dimulai. Dikarenakan gerbang ini baru muncul, jadi semua yang ada di dalam sana masih belum diketahui cuy. Resikonya sih memang gede, tapi hadiah yang akan diberikan akan berlipat ganda. Untuk kualifikasi masuk ke dalamnya, hanya peringkat B lah yang bisa masuk cuy. Di saat Ye Jing menanyakan, apakah level 1 pemulung sepertinya bisa masuk? Itu membuat semua orang tertawa. Jelas saja ia ditolak dan disuruh buat bergabung dengan para pemulung yang biasa saja. Ya, Ye Jing sih nggak masalah cuy. Kalau jadi pemulung malah enak. Ia jadi lebih bebas tuh, bisa mendaur ulang nanti. Tapi seorang wanita cantik tiba-tiba menyela dan menyuruh untuk mengizinkan Ye Jing masuk ke dalam gerbang juga. Dia ini merupakan putri dari keluarga Liu yang sangat terkenal cuy. Orang yang telah dipilih oleh dewa, Liu Xingran. Ya, kalau nona muda ini yang berkata, ya auto ACC cuy. Kali ini Ye Jing ingat, ia pernah ketemu sama Liu Xingran, tepatnya 2 tahun yang lalu. Di kala itu, Liu Xingran senjatanya patah. Ye Jing yang mencari lasit dengan cepat tuh ngalahin monster di depannya. Heran Liu Xingran cuy, kenapa seorang pemulung bisa ngalahin monster? Liu Xingran masih tak menyangka, bisa-bisanya ada orang yang benar-benar melakukan cara mencicil XP dengan cara lasit kayak gini. Nanyalah dia cuy, kenapa Ye Jing melakukan hal ini? Ya, buat apa lagi kan, kalau bukan buat uang tambahan cuy. Kalau naik level kan, Ye Jing bisa jadi berburu. Liu Xingran masih nggak bisa mencerna cuy. Kan bahaya banget kalau gitu. Bisa-bisa nyawa Ye Jing melayang dengan resiko itu. Yah, kalau lahir dengan sendok emas mah nggak bakal bisa ngertiin cuy. Gimana struggle-nya orang-orang yang harus berjuang mati-matian demi hidup. Padahal Liu Xingran kan juga gerak sendirian. Apa dia nggak sayang nyawanya sendiri? Apa yang Xingran cari sampai bertindak sembrono kayak tadi? Xingran berkata bila ia hanya mau jadi kuat cuy. Yah, mereka sih menggunakan metode yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda cuy. Kalau Ye Jing ingin jadi kuat demi keluarga, kalau Xingran ia buat mengokohkan namanya sendiri. Dah tuh, karena tertarik dengan sikap Ye Jing, Xingran berharap Ye Jing bisa mendapatkan job changer. Dan nanti mereka bisa bekerja sama cuy. Kemudian karena Xingran udah dicari sama pengawalnya, pertemuan mereka pun berakhir. Xingran memberikan sebuah kristal mana. Karena tadi Ye Jing membantu ngalahin satu monster, ya anggap aja itu adalah bagian dari Ye Jing cuy. Setelah flashback tadi, sekarang persiapan untuk masuk gerbang telah selesai cuy. Waktunya masuk ke dalam gerbang jurang. Di dalam sini, Ye Jing penasaran. Dirinya yang level 1, poin atributnya sekarang setara 100-an. Nah,
Kalau player lain itu kayak gimana ya? Makanya Yejing mau ngintip cuy. Ia sekarang melihat status dari seorang warrior. Ternyata atributnya cuma 12 doang cuy. Jadi udah kebayangkan gimana jumlahnya perbedaan atribut mereka. Kini mereka terus maju tuh menyusuri gerbang jurangnya. Tak berapa lama mereka pun akhirnya menemukan sebuah peti harta. Dikarenakan gak ada yang bisa buka, ya udah deh, Yejing pun mengajukan dirinya. Kalau gini doang mah, easy cuy. Jelas heran ketua party ini. Gimana cara Yejing bisa membukanya? Kalau soal perkuncian, bukannya hanya bisa dipelajari oleh assassin ya? Yejing sih mengatakan bila kemampuan pemulungnya bisa dapat mempelajari banyak kemampuan cuy. Ia juga sering kok nemuin peti yang belum dibuka saat mengutin sampah. Ya jelas semua itu bohong cuy. Sekarang lanjut lagi cuy jalannya. Dikarenakan di depan ada jebakan, Yejing meminta yang lain buat diem dulu. Dengan melemparkan sebuah batu. Tuh munculkan jebakannya. Orang-orang jelas speechless sekarang. Apa bener Yejing masih level 1? Entah gimana caranya Yejing bisa lolos cuy dari pertanyaan-pertanyaan wartawan tadi. Dikarenakan berkontribusi, ketua party memberikan Yejing bagiannya cuy. Ya, lumayan lah ya, walaupun sampah. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di ruangan akhir dari gerbang jurang ini. Heran mereka, kok nggak ada monster sama sekali ya? Tapi jelas cuy, nggak mungkin lah. Di saat warrior ini menyentuh tablet batu yang dibawa, sistem mengatakan bila percobaan darah telah dimulai. Liu Xingran kini memimpin komando untuk bersiap bertempur cuy. Kini mereka pun tergabung. Dikarenakan Yejing gak mau atributnya ke expose, Yejing pun memakai cincin pengekang sekarang. Dengan cincin ini, kekuatan Yejing akan turun sebesar yang ia mau. Dan untuk sekarang, Yejing mengaturnya buat kekuatannya hanya keluar di 25% saja. So, sekarang waktunya gelut cuy. Sementara yang lain kelimpungan, Yejing dengan cepatnya menebas monster darah dengan satu serangan saja. Hanya Liu Xingran cuy yang sadar atas tindakan Yejing tadi. Dikarenakan gak mau kalah, ya udah, Xingran juga ikut-ikutan cuy. Untuk yang lain, ya gini deh, beban bisa apa kan? Selamat aja udah bagus cuy. Monster darah ini aslinya sangat rapuh cuy. Tapi di saat melawan manusia, ia akan memperkuat dirinya sesuai dengan bentuk lawan yang ia tiru. Kini, tangan salah satu beban tertebas. Untung tuh, Liu Xingran dengan sigap membackup cuy. Xingran kini ngomel. Apakah kalian bisa lebih berguna? Sampah memanglah sampah. Anjay, angkuh sekali dia. Tapi emang beban sih cuy. Dikarenakan pedang sekarang kagak efektif buat ngelawan monster darah, Yejing mau menggunakan sihir apinya cuy. Ledakan pun terjadi. Melihat orang level 1 menggunakan sihir api yang dahsyat, para beban cuma bisa heran tak percaya. Yejing tak terbendung sekarang. Dengan kemampuan berserknya, Yejing menghajar monster di depannya. Tapi sayang cuy, Yejing melakukan blunder kali ini. Karena sekarang monster darah ini mereplika atribut milik Yejing. Dikarenakan yang direplika adalah Yejing, jadi gini deh monsternya cuy. Ia naik ke tingkat raja. Sekarang ini, monster ini memiliki atribut yang sama dengan Yejing cuy. Bedanya, Yejing sekarang kan pakai cincin pengekang tuh. Baru mikir rencana buat ngelawan tuh monster, nih gadis angkuh tiba-tiba nongol dan nyuruh Yejing buat minggir saja. Ikan tak berguna hanya mengganggu. Gerakan elegan pun dipertontonkan oleh Xingran cuy. Kini, dengan kemampuan esnya, Xingran membakukan salah satu lengan monster. Tapi, ya gitu toh bisanya. Satu serangan monster ini membuat Xingran auto terpental. Baru sadar dia cuy, ia tidak akan bisa mengalahkan monster ini. Ia masih terlalu lemah. Tapi Xingran gak mau nyerah gitu aja cuy. Ia harus berjuang keras demi layak untuk mewarisi nama keluarga Liu. Sementara yang lain lagi santuy nontonin, Xingran kini pun menggunakan domain esnya. Efek dari skill ini
Semua rekan yang berada di radius 30 meter mendapatkan buff kecepatan sebesar 50% cuy. Kini, monster ini pun dibuat baku sama Singran. Kemudian, dengan Comet Strike-nya, Singran menebas. Tapi ya jelas, nggak ngefek atuh Neng Gelis. Kini, gantian cuy, Singran harus menghindari semua serangan dari monster darah. Di tengah keadaan yang terdesak ini, Singran masih saja nggak mau menyerah. Ia sudah jengah cuy, karena selalu tertinggal. Ia selalu dianggap yang terlemah di keluarganya. Ia selalu ditertawakan. Ia dianggap aib. Singran mau jadi lebih kuat untuk membuka mulut mereka semua. Kini, Singran memfokuskan kekuatannya untuk menebas lagi. Tapi sayang cuy, tekad Singran harus pupus karena pedangnya patah. Enyo. Singran kena hantam monster darah tanpa bisa menghindar. Di saat monster mau mengakhiri Singran, Yejing nggak tinggal diam cuy. Dengan sihir apinya, Yejing berhasil mengulur waktu. Yejing melepaskan semua atributnya sekarang. Berkat serangan-serangan dari Yejing ini, Singran bisa selamat dan memulihkan dirinya. Yejing terus-terusan menyerang. Yejing heran sekarang, di mana ya letak kelemahan dari monster ini? Setiap bagian tubuh yang ia hancurin, nih monster masih aja loh beregenerasi cuy. Kayaknya ada sesuatu yang Yejing lupakan. Kemudian Yejing ingat dengan tablet batu itu. Tablet batu itu mungkin adalah jawabannya cuy. Makanya ia meminta Parbaban buat memberikan tablet batu itu kepadanya. Nah, ternyata bener cuy. Inilah kunci untuk mengalahkan monster darah itu. Sekarang, tablet batu yang melayang ditinju sama monster darah cuy. Karenanya jadi nyangkut tuh batunya ke dalam tubuhnya. Karena tablet batu itu, nih monster jadi lebih kalem sekarang cuy. Dikarenakan sudah begini, Yejing mengajak Singran buat bekerja sama. Kalau sendirian bakal susah nanti. Tak hanya itu, dikarenakan para beban sedari tadi cuma nonton doang, mereka juga pengen bantu cuy. Kini Yejing menjelaskan, mereka hanya punya waktu 30 detik sebelum nih monster bakal masuk mode terkuatnya. Mereka harus mengarahkan semuanya dan selamat dari gerbang jurang ini. Berkat kata-kata Yejing ini, boost spirit pun aktif cuy. Semua orang mendapatkan buff tambahan. Singran akhirnya sadar, ia sekarang tidak akan meremehkan orang lagi. Karena seseorang yang ia anggap kurang, dampaknya lebih besar ketimbang dirinya. So, waktunya untuk mengalahkan monster darah itu. Singran sekarang memberikan komando agar warrior menarik aggro atau perhatian dari musuh cuy. Setelah itu, ia meminta mage untuk menyerang tentakel monster dan melindungi gerakan Yejing. Kini, kerjasama mereka berjalan mulus. Nah, dari tadi gini kan enak. Sok-sokan mau solo, bangke emang. Sekarang tinggal langkah terakhir cuy. Yejing tadi udah memberikan instruksi bila ia harus mengambil tablet batu itu lagi. Jadi, uji coba ini bakal kelar nanti. Yejing kini udah bersiap. Singran meminta Archer buat menghancurkan dinding atas cuy untuk dijadikan pijakan loncatan oleh Yejing. Semua telah disiapkan. Tinggal Yejing sekarang untuk mengeksekusinya cuy. Ia maju sembari menghindari serangan-serangan dari monster darah. Tak lupa Singran juga memberikan buff untuk menambahkan kecepatannya. Yejing kini melesat. Hanya satu yang Yejing incar, itu adalah tablet batunya. Meskipun dengan skala buff kecepatan yang ia terima, kecepatan Yejing masih kurang ternyata cuy. Makanya ia menambahkannya dengan rage dan meminum racun slow. Jadi ia dapat tambahan sebesar 35% lagi. Dengan semua buff tadi, tetap aja cuy, masih aja kurang. Mudah banget buat monster darah menghadapi Yejing. Yejing auto terpental cuy. Semua orang di party cuma bisa melongo melihat rencana mereka gagal cuy. Tapi Yejing gak nyerah gitu aja. Sekarang ia kepikiran satu cara. Ia akan mendaur ulang dirinya. Melihat kemampuan itu, semua orang jelas kaget cuy. Apa-apaan itu tadi? Dikarenakan Yejing tidak bisa didaur ulang, Yejing meminta untuk melemparkan dirinya sekuat mungkin. Lemparan dari kemampuan pemulung ini saking kuatnya,
bisa menembus badan dari monster darah cuy. Dan berkat itu, akhirnya Yexing berhasil mendapatkan tablet batunya. Dengan diambilnya tablet batu itu, uji coba pun berhasil ditaklukkan. Semua jelas bergembira. Mereka mendapatkan kenaikan level cuy atas keberhasilan mereka. Yah, kecuali Yexing sih. Kan mentok tuh levelnya cuy. Kemudian sebuah peti pun muncul. Terdapat berbagai macam item cuy di dalamnya. Yexing awalnya mengambil pedang yang rada bagus. Tapi sistem mengatakan bila Yexing nggak bisa make. Walau sedih kali wah MC kita ini. Kini Singran mendekat cuy. Karena Yexing merupakan kontributor utama penaklukan kali ini. Yexing lah yang berhak membagi hadiahnya. Aduh, Yexing lagi gak mood cuy kalau ngebahas soal item. Yang lebih penting sekarang Yexing meminta tolong pada Singran. Gini cuy, karena Singran ini kan kaya, pasti duitnya banyak dong. Makanya Yexing mau ngejual semua item yang ia dapat dalam bentuk cash cuy. Dan satu lagi, jika keluar nanti, jangan pedulikan keberadaan Yexing. Anggap aja Singran lah yang berhasil menghadapi semua ini sendirian. Singran boleh pergi duluan, sementara Yexing masih ada urusan bentar cuy. Yah, kalau itu mau Yexing sih oke aja. Lagian hal ini sangat menguntungkan untuk Singran. Kini, di luar gerbang. Dikarenakan tim yang masuk tak kunjung keluar, mau dikirim bala bantuan nih cuy. Tapi Singran keluar dan berkata bila semua itu tidak diperlukan. Sesuai permintaan Yexing, Singran mengklaim semua pencapaian ini atas nama dirinya sendiri. Sementara itu Yexing, ia masih di dalam cuy. Saat ini di depannya udah ada tablet batu. Ternyata tablet batu ini masih tertinggal sisa-sisa dari monster darah. Makanya sekarang Yexing berniat mendaur ulangnya cuy. Kini Yexing mendapatkan sebuah kemampuan baru, Nightmare Form. Dengan ini Yexing bisa membuat avatar ataupun klon cuy. Dikarenakan MC kita ini mendapatkan skill yang sangat berguna lagi. Jadi inilah waktu yang tepat buat bersambung cuy.